Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Soft Cafe, depan markas Palang Merah Indonesia, cabang Luwu Utara, tim relawan dan bantuan kemanusiaan mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia mengadakan live report dari 4 lokasi. Mohon maaf pemirsa YouTube Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia, ada keterlambatan kurang lebih 35 menit karena di Luwu Utara mati lampu sehingga ada terganggu sedikit. Tapi alhamdulillah Soft Cafe sangat sigap, bisa menghadirkan genset, terus wifi-nya cukup bagus ya. Teman-teman, di layar YouTube teman-teman semua live drone dari 4 lokasi, yaitu Desa Rada, Kecamatan Baibunta. Terus di kamera 2 ada Dusun Kadundung, Desa Pangkendekan, Kecamatan Sabang. Terus di kamera 3 ada Dusun Pongo, Desa Malimbu, Kecamatan Sabang. Dan di kamera 4 ada Desa Beringin Jaya, Kecamatan Baibunta Selatan. Teman-teman bisa lihat kondisi terkini di 4 lokasi bencana banjir bandang. Ini yang di kamera 1 banyak sekali tumpukan kayu besar ya, yang kayunya sangat besar sekali. Saat tim relawan ini di kamera yang di YouTube-nya ini di Dusun Kadundung, Desa Pangkendekan, Kecamatan Sabang. Ini tumpukan kayu menghalangi jalan warga. Ini pas di atas jalanan, kayu-kayu besar sekali yang kalau ingin dirangkul, dipeluk itu nggak bisa karena besar sekali. Ada bekas gergajian, kayu-kayu besar ini kalau orang di kampung biasa istilahkan ada bekas senso ya, ada bekas senso. Ini diambil oleh tim 1 ya, tim 1 tim relawan dan bantuan kemanusiaan FPI. Sekarang kita ke kamera lainnya, yaitu di Desa Rada, Kecamatan Baibunta ya, Kecamatan Baibunta yang sempat viral di medsos. Rumah-rumah tertutupi lumpur. Teman-teman pemirsa YouTube bisa melihat kondisi terkini. Ini adalah sekolah di Rada, di bantaran sungai Rada, dan sekarang belum bisa dilewati. Jalan ini untuk sementara belum bisa dilewati ya. Jadi teman-teman yang akan menuju ke Masamba atau ke Malili memutar di Baibunta ya, di Baibunta memutar, masuk tembus ke Jalan Lingkar dan keluar di Masamba setelah jembatan Masamba. Inilah tumpukan material ya, tumpukan material yang bekas banjir bandang. Ini yang di layar teman-teman ini adalah di Dusun Pongo ya, di Dusun Pongo, Desa Malimbu, Kecamatan Sabang ya. Ini kondisi rumah di sekitar sungai. Tim relawan dan bantuan kemanusiaan sambil merekam dengan drone juga membagikan berbagai kebutuhan warga di sini ya. Teman-teman YouTube bisa menyaksikan kondisi terbaru ya. Di sana ada mobil tim relawan dan bantuan kemanusiaan FPI di depan masjid, yang masjid ini juga dijadikan adalah posko di desa ini ya. Nah, di sini rumah
tokoh masyarakat, tempat awal ketika terjadi banjir, tempat warga melakukan pengungsian karena berada di dataran tinggi. Ini adalah kondisi sekolah yang di Dusun Pongo yang terendam lebih daripada 1/2, dindingnya terendam lumpur. Ini silakan teman-teman menyaksikan begitu parahnya kondisi akibat banjir bandang dan lumpur yang menerjang rumah warga. Teman-teman pemirsa YouTube, ini ada kondisi banjir di Lutra ini sedikit berbeda dengan kondisi banjir di daerah-daerah yang lainnya. Kejadian pada malam hari terjadi banjir pertama, air bah kurang lebih sekitar pukul 9. Air bah itu setelah surut, warga mengira bahwa itu banjir telah selesai. Ternyata sekitar pukul 11 malam, lumpur dengan volume yang besar, dengan debit yang besar, beserta air, menerjang warga. Ini yang membuat, khususnya di Dusun Rada, yang setelah air pertama surut, mereka kembali ke rumah. Dan setelah lumpur datang, banyak yang terjebak pada banjir. Kita akan lihat 4 kamera. Sekarang kita menuju ke Desa Beringin, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Baibunta Selatan. Ya, di Desa Beringin Jaya ini, Kecamatan Baibunta Selatan, kegiatan warga di desa ini, pemukimannya di sebelah sungai dan perkebunannya di sebelah sungai. Lihat di kamera 4, ya. Ini adalah kondisi di Desa Beringin Jaya. Ya. Kondisi di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Baibunta Selatan, yang juga cukup parah kondisinya setelah terjadi banjir bandang disertai dengan lumpur yang debit dan volumenya sangat tinggi. Di samping itu banyaknya material pohon-pohon besar yang mengikut pada banjir dan lumpur itu, sehingga membuat bahkan aliran sungai berubah, ya. Jalur aliran sungainya juga ikut berubah. Seperti yang terjadi di Dusun Kadundungan, ya. Dusun Kadundungan, Desa Pangkendekang, itu jalur aliran sungainya berubah. Kita kembali ke Desa Dusun Kadundungan, Desa Pangkendekang, Kecamatan Sabang. Ini material-material yang terbawa oleh arus banjir dan arus lumpur, dan ada endapan yang terjadi. Ini jalur sungai lama, sekarang tinggal kayak danau, dan jalur sungai barunya berubah ke jalur sungai yang pernah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Ini adalah tumpukan material kayu-kayu besar di jalanan yang mesti ketika ingin disingkirkan mesti menggunakan alat berat. Tim relawan juga membagikan berbagai kebutuhan. Kita fokus, ya, tim relawan fokus pada kebutuhan balita, kebutuhan bubur, susu, popok, kebutuhan wanita, kebutuhan pakaian dalam wanita. Di samping kebutuhan-kebutuhan pokok, makan minum. Teman-teman sekalian, pemirsa YouTube, FTI UMI, jika ingin berdonasi atau menyumbangkan sebagian hartanya ke Utara, kebutuhan terkini yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pertama, alat masak-memasak. Yang kedua, terpal, tikar, selimut, alat salap. Itu yang penting sekarang. Kalau pakaian bekas, mohon untuk tidak dikirim lagi karena sudah berlebih, ya. Kebutuhan pokok juga insya Allah sampai 1 minggu ke depan masih terpenuhi. Tetapi kebutuhan di kamp pengungsian sekarang, alat MCK, alat mandi, selimut, sarung,
tikar, tandom air, ya, tandom air, ya, karpet, itu sangat dibutuhkan di kamp pengungsian, di berbagai kamp pengungsian sekarang. Jadi jika teman-teman melihat 4 kamera ini, 4 kamera, nah ini kondisi jembatan di Rada. Ya, kita lihat kondisi jembatan di Rada, lihat kondisi rumah-rumah yang terendam oleh lumpur, hampir 80%. Ya, lumpur menutupi hampir semua rumah warga. Ya. Ini jembatan ini untuk sementara buka tutup. Jika air pasang atau air naik, maka jalur ini ditutup, memutar. Kalau dari arah Makassar atau dari arah kota Palopo menuju Masamba, Anda harus memutar di Sabang atau mengambil jalur alternatif di Baibunta. Ini kondisi rumah, sekolah, masjid, warga yang terendam lumpur, dan lumpurnya sekarang sudah padat. Silakan teman-teman melihat kondisi situasi, dan warga semua di lokasi Desa Rada ini semua berada di pengungsian. Di sini banyak korban. Di sini banyak korban jiwa, termasuk pada saat kejadian malam hari, warga yang melintas karena ada mobil truk yang rusak dan menghalangi jalan, dan pada saat banyak kendaraan antri, banjir dan lumpur yang datang menerjang kendaraan warga yang melintas. Jadi ada juga warga luar Desa Rada ini yang terkena musibah, bahkan meninggal dunia, dan bahkan korban awal yang ditemukan yang dievakuasi ke rumah sakit apa? Hikmah, rumah sakit Hikmah. Salah satu korban jiwa ya adalah warga yang melintas, yang terkena musibah dan terbawa arus air dan lumpur. Lihat dari jauh, drone kita mengambil gambar dari jauh bagaimana luasnya dampak lumpur yang menerjang, bahkan menenggelamkan rumah warga. Bukan cuma warga, pemukiman. Ini adalah masjid, orang sering sebut Islamic Center di Rada. Kebun-kebun warga luar biasa. Teman-teman bisa lihat. Dan ini pada saat jembatan buka tutup, pengguna jalan antrian melewati arus ini. Jadi teman-teman pemirsa YouTube, kalau mau melintas misalnya dari Palopo ke Luhut Timur, hal-hal yang perlu diperhatikan agar ketika terjebak macet di sini adalah, yang pertama, kondisi kendaraan harus baik. Kedua, bahan bakar kendaraan dipastikan cukup, kalau perlu penuh sebelum memasuki daerah mulai dari Sabang. Karena berbagai jalur buka tutup. Apalagi jika malam hari banyak mobil berkapasitas besar, mobil bis yang sudah melintas, maka jalur dari Masamba keluar Masamba atau dari Palopo menuju Masamba itu pasti buka tutup. Ini adalah kondisi jembatan. Kita lihat kondisi kondisi desa. Nah, ini Desa Beringin Jaya, Kecamatan Baibunta Selatan. Ini adalah kondisi Desa Beringin Jaya, Kecamatan Baibunta Selatan, juga terendam oleh lumpur, kebun-kebun kakao habis, gitu ya. Kondisi ini di warga di sini bermukim di sebelah sungai dan berkebun di sebelah sungai. Nah, ini kondisi di Desa Beringin Jaya. Ini adalah kondisi kebun, kondisi ladang, ya, tempat di mana melakukan mencari menghidupkan, memutar ekonomi di kebun-kebunnya di sebelah. Ini kondisinya. Dan ada jembatan gantung sebenarnya, cuma kondisinya sekarang terputus. Sekarang orang pakai perahu ketinting menyeberangkan. Kita tadi baru saja sore ini kita membawa logistik ke daerah ini, bawa selimut, bawa bamboko. Sekali lagi, konsen kita adalah mengurusi balita dan kebutuhan dalam perempuan, kebutuhan khusus perempuan. Baru saja kita, dan
logistik yang kita salurkan di sini menggunakan ketinting, diseberangkan dengan menggunakan ketinting. Nah, ini banyak sekali rumah yang terendam dan warganya meninggalkan lokasi karena lebih daripada 50% kondisi dalam rumahnya terendam oleh terutama kebun-kebun kakao warga cukup parah, sehingga memang warga kita yang terdampak ini butuh bantuan minimal untuk beberapa minggu ke depan, butuh suplai bahan pokok. Teman-teman bisa lihat, kita pindah lagi ke Dusun Pongo, ya, kita lihat secara detail Dusun Pongo, Desa Malimbu, Kecamatan Sabang. Teman-teman pemirsa, ini adalah jalur utama menuju Rongkong, ya, menuju Rongkong. Teman-teman bisa lihat sudah ada alat berat yang membantu berusaha membersihkan berbagai material yang menumpuk di jalanan. Yang teman-teman lihat di dalam YouTube ini, jalanan itu ditutupi oleh lumpur yang kurang lebih tingginya 3 meter. Jadi kalau Anda melintas ke Dusun Pongo, itu Anda melintasi lumpur yang kurang lebih ada di daerah tertentu, kurang lebih 3 meter lumpur. Ini kondisi realnya teman-teman YouTube, pemirsa YouTube, kondisi real di terkini melalui drone, diambil kamera drone oleh teman-teman tim relawan pada saat melakukan penyaluran bantuan kemanusiaan. Alhamdulillah dalam 3 hari donasi yang masuk kurang lebih 108 juta di luar dari dalam bentuk barang. Dalam bentuk barang kurang lebih 2 truk besar kebutuhan pokok dan kebutuhan khusus bagi para warga korban. Ini adalah kondisi di Dusun Pongo. Ini adalah jalan menuju Rongkong, ya. Sekali lagi kita lihat sudah ada alat berat untuk membantu warga. Ini adalah sekolah terendam kurang lebih 1,5 meter sampai 2 meter. Ini ada rumah warga hampir seutuhnya. Ini rumah warga yang terendam hampir 100% terendam lumpur. Dari drone tim relawan dan bantuan kemanusiaan kita bisa menyaksikan selanjutnya di desa live kita selanjutnya adalah di ini kondisi kota Masamba. Kondisi terbaru kota Masamba. Silakan teman-teman pemirsa, kita ambil dari drone pemirsa YouTube kondisi terbaru di kota Masamba, ya. Bantuan banyak sekali itu bagian bekas yang sebagian tidak dibutuhkan oleh masyarakat pengungsi. Barang-barang akibat lumpur yang menerjang warga di sini. Randa. Ini kondisi Sungai Randa, teman-teman. Ya. Diambil dari arah drone dari arah hulu menuju jembatan Randa. Tumpukan material termasuk batu-batu besar banyak sekali di aliran sungai. Teman-teman pemirsa YouTube, ini adalah penampakan dari jembatan Randa, di mana kita tahu bahwa di sini adalah banyak korban jiwa, mulai anak-anak sampai orang dewasa, karena memang banjir ini
tiba-tiba dan khusus misalnya untuk di Sungai Masamba yang ada melintasi kota Masamba, dalam sejak bulan suci Ramadan itu sudah dilanda banjir 4 kali, dan banjir kelima kalinya ini paling parah karena bersama dengan banjir lumpur. Ya. Kita akan saksikan keempat-empatnya di layar YouTube, teman-teman sekalian. Saya akan jelaskan kembali satu persatu dengan 4 layar sekaligus, 4 kamera.